PDIP lah kalau kita lihat dari curhatan Andi Wijayanto pada saat lalu. Suara dari PDIP berkurang dan PSI akan masuk parlemen dan Pak Prabowo menang. Tetapi saat ini PDIP sudah menuai hasil ya, telah kalah di Pilpres, saat ini menjadi juara, yaitu menang pada Pilkada serentak karena ada 16 provinsi. Satu partai loh, bayangkan ya, hanya PDIP loh. Belum menyaksikan video ini, pastikan bosku jangan lupa subscribe, karena subscribe itu gratis plus bonus tonton video terbaru setiap harinya. Jangan lupa ya. Ini sungguh di luar dugaan ya, dan kemungkinan Pak Jokowi juga tidak membayangkan kalau PDIP semakin meluas, bukannya keok. Nah, bahkan kalau kita lihat dari pemberitaan, PDIP itu satu-satunya loh partai yang bisa memenangkan pada Pilkada serentak, yaitu yang dulunya hanya menang di 6 gubernur, tetapi saat ini menang di 14 provinsi. Menurut saya ini sangat keren sekali ya, dan kemungkinan wah pasti di luar bayangan dari mantan Presiden Joko Widodo. Ya, kalau kita lihat kan akan menenggelamkan PDIP lah kalau kita lihat dari curhatan Andi Wijayanto pada saat lalu. Suara dari PDIP berkurang dan PSI akan masuk parlemen dan Pak Prabowo menang. Tetapi saat ini PDIP sudah menuai hasil ya, telah kalah di Pilpres, saat ini menjadi juara, yaitu menang pada Pilkada serentak karena ada 16 provinsi. Satu partai loh, bayangkan ya, hanya PDIP loh bisa memenangkan di 16 provinsi. Ini menurut saya sangat keren sekali. Dan bahkan juga dikomentari oleh Petrus Pasaribu, 15 laki-laki plus Jokowi, 16 laki-laki melawan satu orang perempuan ini. Aku malu sebagai laki-laki. Bukan hanya perempuan, tetapi juga seorang nenek. Wah, bahkan dikeroyok oleh 16 laki-laki. Ini sangat bos sekali lah pada pilkada kali ini ya, dan bahkan mainnya keroyokan. Untung saja loh ada putusan MK yang setidaknya PDIP bisa mencalonkan kader-kader terbaiknya untuk mengikuti kontestasi pilkada serentak. Bayangkan kalau tidak ada putusan MK, dan bahkan banyak koalisi Indonesia Maju Plus yang akan melawan kotak kosong. Nah, untung saja skenario tersebut dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi. Menurut saya sangat keren sekali ya. Nah, bahkan yang cukup unik lagi ya, dari narasi banteng keok, banteng tenggelam dan lain sebagainya, padahal banteng itu pemenang. Dikomentari oleh GM Warrior, hingga hari ini hitungan sementara PDI Perjuangan menang telak di 14 provinsi dan 239 kabupaten kota. Total 253 dari 545 pilkada. Katanya kaum Ayu 58 mau tenggelamkan PDI Perjuangan. Nah, kalau kita lihat dari sini kan, menurut saya PDIP masih mendominasi ya pada pilkada serentak. Ini sangat keren sekali loh, dari narasi PDIP tenggelam, PDIP keok pada pilkada, ternyata juga masih memenangi lah setidaknya 14 provinsi, dan totalnya ada 253 pilkada yang dimenangkan oleh PDIP. Ini capaian yang sangat keren sekali ya, setelah Pilpres 2024 yang diinginkan suara PDIP berkurang, tetapi di pilkada semakin melejit saja suaranya. Ini juga bisa saja ya menjadi tabungan lah intinya untuk Pilpres 2029. Nah, kalau kita lihat dari sini ya, dari berita Kabar 24, kandang banteng meluas, PDIP klaim menang pilkada di 14 provinsi. PDI Perjuangan mengklaim telah memenangkan pemilihan kepala daerah 2024 di 14 provinsi berdasarkan rekapitulasi sementara. Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto memberikan apresiasi kepada rakyat Indonesia yang telah berpartisipasi pada Pilkada serentak 2024. Ini mencerminkan besarnya dukungan rakyat, bahkan basis PDI Perjuangan pun mengalami perluasan, kata Hasto saat konferensi pers dilansir dari Antara pada 28 November. Ia merinci daerah-daerah yang dimenangi oleh PDIP antara lain Aceh, Riau, Jambi, Bengkulu, Kepulauan Bangka, Belitung, Jakarta, Bali, Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, Papua
Papua Tengah, Papua Pegunungan, Papua Selatan, dan Papua Barat. Hasto menambahkan, kota Depok yang secara kultural menjadi basis PKS, kini partai berlambang banteng moncong putih itu mampu menang. Kemudian Kabupaten Bekasi dan Kabupaten Gunung Kidul yang selama ini selalu dimenangkan Partai Golkar. Kali ini justru oleh calon dari PDIP, Indah Subekti, yang ketika Pilpres dia yang melakukan perlawanan secara terbuka terhadap intervensi dari penguasa. Ternyata rakyat Gunung Kidul memberikan dukungan kepada siapa yang berani melawan berbagai intimidasi dengan memenangkan saudara Indah Subekti, katanya. Wah, akhirnya malah meluas ya kandang banteng ini. Ini sangat keren sekali ya. Dan kalau kita lihat ya di Jawa Tengah memang Andika Perkasa dan Hendrar Prihadi itu kalah. Tetapi kalau kita lihat dari suara Andika Perkasa dan Hendrar Prihadi, menurut saya cukup keren karena mendapatkan di angka 41%. Bayangkan yang didukung oleh koalisi Indonesia Maju Plus dan bahkan juga banyak partai politik yang mendukung Ahmad Lutfi dan Gus Yassin. Setidaknya ada 15 partai politik dan ditambah presiden aktif dan mantan presiden. Itu pun juga belum terdongkrak elektabilitasnya karena hanya mendapatkan di angka 59%. Bayangkan ketika Andika Perkasa yang didukung oleh satu partai yaitu PDI Perjuangan, tetapi suaranya mendapatkan di angka 41%. Menurut saya basis di Jawa Tengah masih menjadi kandang banteng ya, karena Andika Perkasa terbukti mendapatkan di angka 41%. Bayangkan kalau Andika Perkasa misalkan didukung oleh 5 partai politik saja, pasti juga akan bisa memenangi pada konsultasi pilkada serentak. Jadi menurut saya narasi kandang banteng tenggelam di Jawa Tengah menurut saya bukan ya, karena kandang banteng di Jawa Tengah masih tetap solid dan menurut saya semakin banyak saja pemilih PDIP ya, karena mendapatkan di angka 41%. Ini angka yang cukup fantastis loh, 41%, karena hanya pemilih dari PDIP yang cukup solid ya. Kalau 58% dibagi 15 partai politik, ya sangat jauh sekali dengan suara yang didapatkan oleh Andika Perkasa. Nah, dari sini saya juga penasaran, kira-kira komentar-komentarnya seperti apa ya dari sini. Banteng menyala bangku secara keseluruhan, 46% kepala daerah dipegang PDIP. Wah, ini juga geri-geri sedap ya. Kandang banteng udah ambruk. Dikeroyok sekian banyak partai, para penguasa, aparatur negara, 1 presiden dan 2 presiden bekas, PDIP tetap senyum manis dalam keseriusan memperjuangkan demokrasi. Tetaplah berdiri tegak, tak tumbang, didera badai PDIP. Itu jumlah DPT-nya kalau digabungkan semua, kira-kira lebih besar dari DPT Jateng, Banten, Jabar, Jatim enggak? Ya, pastilah. Memang parpol ini gak kaleng-kaleng. Sia-sia dong mereka keluar-keluar begitu. Siap-siap Jakarta dikendalikan petugas partai, bukan petugas rakyat. Oh enggak tenggelam ya, malahan nambahin dari 6 provinsi jadi 14 provinsi. Alhamdulillah. Menang pakai bansos? Enggak, iya. Ya, Damkrat menang 24 provinsi, 8 diantaranya kader utama. Iya menang. Jadi udah nggak usah berisik. Ya, seperti itulah. Jadi memang sangat keren sekali dan menurut saya tidak kaleng-kaleng ya. Walaupun dihajar sana sini, tetapi PDIP menunjukkan dari yang sebelumnya hanya menang di 6 gubernur, saat ini memenangi di 14 provinsi. Dan bahkan tercatat ya, dari total 263 dari 545 pilkada itu dimenangkan PDIP. Ini capaian yang sangat luar biasa dikala dihajar kanan kiri, bahkan musuh dari PDIP di endorse mantan presiden dan presiden aktif, tetapi juga tetap menunjukkan PDIP masih belum tenggelam dan malah kandang banteng semakin meluas di seluruh Indonesia. Ini kemungkinan di luar dari prediksi Pak Jokowi ya, yang selama ini ingin menenggelamkan PDIP tetapi malah kandang banteng meluas. Ini sangat keren sekali lah. Nah, dari sini saya juga penasaran kira-kira komentarnya seperti apa ya dari Tommy Selby. Dan mereka bangga sebagai 16 lelaki yang mengeroyok seorang perempuan. Kocak. Kalau kalah narasinya aneh-aneh, sama kayak ketum mas sekjennya. Dari Kang Recok, narasi orang kalah terus berharap ibah meraih simpati. Kalah ya kalah saja, dikeroyok juga salahnya sendiri ya, tetapi malah mentereng ya. Si nenek banting ngamuk terus dengan kekalahannya. Wah, padahal juga nggak ngamuk sih. Percayalah, rakyat udah mulai muak dengan sikap para pejuang yang selalu saja tak pernah mau terima kekalahan. Pilkada, padahal yang tidak terima kekalahan itu dari timnya Ridwan Kamil ya.
Dan bahkan sampai saat ini juga masih bingung setidaknya, mau sayembara 10 juta lah dan lain sebagainya. Menang sombong kalah berisik. Kasihan Yungsep di mana-mana. Mereka sih tidak punya malu, yang ada keserasan. Ya seperti itulah. Tapi memang pilkada kali ini berjalan dengan lancar, berjalan dengan aman, dan tidak ada gesekan-gesekan yang berarti ya. Dan semoga saja kita tunggulah hasil rekapitulasi dari KPU, dan semoga saja sesuai dengan harapan ya, dan minimal tidak jauh beda dengan hasil quick count dan real count KPU.